action, let's go. 트러블을 찾으러. Baik, saya pemateri pertama dengan membawa materi tentang konstitusionalisme. Konstitusi dan konstitusionalisme merupakan dua kata yang saling berhubungan dan saling meneguhkan eksistensi. Secara harfiah, konstitusi diartikan sebagai segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Apabila dilacak lebih jauh, kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer yang berarti membentuk. Maksudnya adalah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara. Adapun kata konstitusionalisme diartikan sebagai paham pembatas kekuasaan dan jaminan hak rakyat melalui konstitusi. Secara sederhana dapat dipahami bahwa konstitusi merupakan sarana agar paham konstitusionalisme dapat dibumikan. Sementara konstitusionalisme merupakan semangat atau paham yang dihendak dijaga melalui konstitusi. Dengan demikian, yang satu konstitusi merupakan wadah dan yang lain konstitusionalisme merupakan isinya. Konstitusi yang membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik sebagai kita saksikan hari ini merupakan karya dari pendiri para negara. Undang-Undang 1945 dirancang pertama sekali oleh BPUPKI dan dibahas lagi untuk disahkan menjadi konstitusi untuk pertama oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Undang-Undang 1945 merupakan kesepakatan para pendiri negara yang berasal dari latar belakang ilmu dan asal daerah. Dengan demikian, konstitusi merupakan dapat dikatakan lahir dari sebuah kompromi yang dilakukan dengan cara yang demokratis. Ketika konstitusi sudah terbentuk, di dalamnya paling tidak tergantung dua bagian pokok. Manfred Nowak mengemukakan ada dua bagian pokok konstitusi, yaitu bagian formil dan bagian material. Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Salah satu nilai yang dianut dalam paham konstitusionalisme adalah supremasi konstitusi. Konstitusilah yang memiliki kedudukan paling tinggi dibandingkan kekuasaan. Konstitusi yang membawa kekuasaan, bukan sebaliknya. Kekuasaan negara harus dijalankan dalam bingkai pembatas yang ditetapkan konstitusi. Bagi Indonesia, pembatas kekuasaan dan penegasan bahwa kekuasaan itu berada dan tunduk pada hukum dimuat dalam Undang-Undang 1940 sebagai konstitusi negara. Adapun konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Undang-undang proklamasi yang disusun oleh para pendiri negara mengatur sejumlah produk hukum yang dapat dibentuk sebagai peraturan kedudukan berada di bawah Undang-Undang Dasar. Produk hukum tersebut disebut namanya secara tegas dalam undang-undang. Jenis-jenis produk hukum dimaksud adalah yang pertama yaitu ketetapan MPR, yang kedua undang-undang, yang ketiga peraturan pemerintah, yang keempat peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ketika Undang-Undang 1945 diubah, produk hukum tersebut tetap dipertahankan. Selain dipertahankan, Undang-Undang 1945 juga menambahkan dua jenis peraturan lagi yang namanya disebut dengan Undang-Undang 1945 hasil perubahan, yaitu peraturan daerah sebagai dimuat dalam pasal
18 ayat 6 Undang-Undang 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai konstitusi negara. Pengertian konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat norma atau aturan hukum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan suatu negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara, serta lembaga-lembaga negara yang ada. Konstitusi bisa berbentuk undang-undang dasar, perjanjian, atau dokumen lain yang disepakati oleh para pendiri negara. Adapun fungsi konstitusi yaitu sebagai dasar negara, sebagai pembatas kekuasaan negara, melindungi hak-hak individu, menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Bentuk konstitusi. Bentuk konstitusi terbagi menjadi dua. Yang pertama, konstitusi tertulis. Konstitusi yang secara resmi tertulis dalam dokumen yang disepakati. Contohnya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia atau Konstitusi Amerika Serikat. Yang kedua itu konstitusi tidak tertulis. Konstitusi yang tidak secara formal tertulis, melainkan berdasarkan kebiasaan atau praktik yang telah berkembang. Contohnya sistem konstitusi di Inggris. Adapun sumber konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, perjanjian internasional, praktik atau kebiasaan. Adapun macam-macam sistem konstitusi yaitu sistem pemerintahan presidensial, sistem pemerintahan parlementer, dan sistem pemerintahan campuran. Kemudian adapun prinsip-prinsip konstitusi. Yang pertama yaitu supremasi hukum. Konstitusi menjadi hukum tertinggi yang harus dihormati oleh semua pihak termasuk pemerintah. Pembagian kekuasaan. Pembagian yang jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian yaitu hak asasi manusia, menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi seluruh warga negara. Dan yang terakhir adalah demokrasi, menjamin sistem pemerintahan yang berbasis pada kehendak rakyat. Adapun konstitusi di Indonesia yaitu di Indonesia, konstitusi yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konstitusi tertulis. Konstitusi mulai dari bentuk negara, sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, hingga tata cara perubahan konstitusi. Adapun struktur Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembukaan, mengandung dasar-dasar negara Indonesia dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Kemudian ada pasal-pasal mengatur tentang pemerintahan, hak asasi manusia, dan aturan lainnya yang berlaku di Indonesia. Kemudian ada perubahan konstitusi. Perubahan konstitusi adalah bagian dari mekanisme yang memungkinkan konstitusi untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Di Indonesia, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan melalui amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Proses amandemen harus melalui proses tertentu dan dilakukan dengan persetujuan anggota MPR. Mengapa pentingnya konstitusi? Itu karena setiap negara untuk menjaga stabilitas, keadilan, dan kepastian hukum. Tanpa konstitusi yang jelas bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakpastian hukum, serta pelanggaran hak-hak dasar warga negara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah konstitusi yang digunakan oleh Indonesia sejak kemerdekaannya. Undang-Undang Dasar ini mengatur seluruh sistem pemerintahan, hak-hak warga negara, serta dasar-dasar negara Indonesia. Berikut ada materi lengkap mengenai Undang-Undang Dasar NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Yang pertama ada sejarah pembentukan UUD 1945. UUD NRI 1945 pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945
setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Yang kedua ada bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan dan berbentuk republik. Dan terakhir, pembagian kekuasaan. Undang-Undang Dasar 1945 mengatur sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan negara menjadi 3 cabang utama. Yang pertama ada legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau biasa disebut DPR. DPR memiliki tugas untuk membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Yang kedua ada eksekutif, yaitu presiden. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan negara. Dan yang terakhir ada yudikatif, yaitu kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman independen dan terpisah dari kekuasaan eksekutif dan legislatif. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 mengatur hak-hak asasi manusia, yaitu HAM, yang harus dilindungi oleh negara. Diantaranya adalah hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan dan pengajaran, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, dan hak untuk mengembangkan diri dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, itulah penjelasan mengenai UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia adalah sistem yang mengatur bagaimana negara diorganisasikan, termasuk struktur, tugas, wewenang, dan hubungan antar lembaga negara. Sistem ini tidak menganut sistem negara manapun, melainkan sistem khas menurut kepribadian bangsa Indonesia, namun tetap mengacu pada ajaran tentang pemisahan kekuasaan menjadi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Presiden memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai kepala pemerintahan, Presiden sejajar dengan DPR sebagai lembaga. Nah, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ini terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, DPD, DPR, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah amandemen UUD 1945 terjadi perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Kekuasaan legislatif dilimpahkan kepada DPR bersama-sama dengan Presiden. Kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden, dan kekuasaan yudikatif berada di tangan Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia.